Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1711 Pedang Hantu. Ye Chen menggulung lengan bajunya, dan tersenyum menunjukkan dua baris gigi putih. Saat berkelahi dengan orang, saya suka aktivitas setelah memukuli orang hingga linglung. Dia yang terbaik dalam menyapu bersih pekerjaan, dan dia sering melakukannya. Yang pertama, tentu saja, adalah tas penyimpanan, jarahan. Di sekujur tubuh, harta di dalam tas penyimpanan itulah yang berharga. Setelah selesai, ornamen-ornamen itu di tubuh General Ghost Spring. Kalung, cincin, tidak ada yang tersisa, semua diambil. Semuanya bagus, bernilai uang lama, dan bisa dijual dengan harga bagus. Setelah dibersihkan, Gui Kuan Mingjiang ditutupi seluruhnya, kecuali celana dalamnya, yang ditinggalkan oleh Ye Chen dengan ramah. Jika Gui Kuan Mingjiang bangun pada saat ini, dia mungkin akan muntah darah karena marah, dan setelah kerja keras selama beberapa dekade, dia akan kembali ke masa pra-pembebasan. Katakan padaku, tidak baik bagimu untuk menyinggung siapapun, kecuali aku. Ye Chen berdiri, berbicara dengan santai, dan membuka 5 jarinya, menghadap Jenderal Musim Semi Hantu, dengan pusaran hitam terwujud di telapak tangannya. Itu adalah Heaven Swallowing Devil Art yang berfokus pada esensi, meskipun kejam, tetapi sangat praktis, paling cocok digunakan untuk meningkatkan diri. Pusaran yang menelan langit membanjiri Jenderal Dunia Bawah Musim Semi Hantu, dan darah serta asalnya ditelan olehnya dengan paksa, menjadi makanan tubuh suci. Ekspresinya menjadi jauh lebih acuh tak acuh, bahkan dingin. Kali ini, tanpa belas kasihan, jika Gui Kuan Mingjiang dibiarkan hidup, lebih banyak masalah akan menyusul di masa depan. Namun, dia tidak membunuh Jenderal Ghost Spring, dia hanya menelan asal dan darahnya, menghapus kultivasinya, itu saja. Ghost Spring Ming akan mati, tapi tidak dengan tangannya. Pahala dipotong untuk membunuh orang, apalagi membunuh Jenderal Dunia Bawah begitu mereka diketahui, bagaimana Kaisar Song bisa menyerah. Oleh karena itu, dia sangat pintar, dan menelan Jenderal Musim Semi Hantu menjadi orang yang tidak berguna. Ada banyak jiwa kesepian dan hantu ganas di dunia bawah, dan mereka adalah pembunuh terbaik. Dengan cara ini, bahkan jika otoritas yang lebih tinggi melacak, tidak mungkin untuk menghukumnya atas pembunuhan, paling banter, dia hanya dapat dihukum karena kejahatan mutilasi. Ye Chen menarik kekuatan magisnya, melihat sekeliling, dan menghilang dalam sekejap. Setelah dia pergi, angin gelap mengamuk di pegunungan, dan terdengar suara ratapan. Hantu-hantu yang kesepian merangkak keluar satu demi satu, mengepung Jenderal Dunia Bawah Musim Semi Hantu, dan berebut untuk makan adegan itu berdarah. Jenderal Dunia Bawah Tanah yang agung sangat menyedihkan sehingga orang tidak bisa tidak menghela nafas. Satu-satunya kesalahan adalah dia terlalu sombong dan memanjakan bintang jahat Ye Chen. Ini adalah karma, jika Anda gagal membunuh, Anda akan dihancurkan. Bagaimana dengan dunia bawah? Aturan berbalut besi juga berdarah, dunia di mana yang kuat dihormati, dan yang lemah pantas dibunuh. Di sini, Ye Chen telah menemukan sudut gunung dan duduk bersila. Darah Gui Kuan Mingjiang sangat murni, dan asalnya juga sangat kuat, dia membutuhkan waktu untuk memurnikan dan mengubahnya menjadi nutrisi sepenuhnya. Di tubuhnya, sumber tubuh suci melonjak, dan kekuatan darah mengalir, dan keduanya terjalin dan menari, melahap makanan pemurnian. Duduk selama 3 hari, harta karun itu terlihat khusyuk dan tidak bergerak. Auranya, mengikuti pemurnian darah asli Jenderal Dunia Bawah Musim Semi Hantu, menjadi lebih tebal, dan ki dan darah emasnya menjadi lebih kuat. Ini sangat bagus. Wajah Ye Chen penuh kepuasan, sangat menikmati dirinya sendiri. Telan beberapa lagi, dan jika kamu tidak menyimpan semuanya, kamu bisa menjadi orang suci. Ye Chen menggosok dagunya, memutar matanya. Dibandingkan dengan eliksir, menelan darah dan asal adalah keberuntungan yang nyata, yang dapat menyerap esensi dan memperkuat asal dan darah sendiri. Itu dia. Saat dia berkata, dia mengeluarkan tas penyimpanan Jenderal Dunia Bawah Musim Semi Hantu, dan bagian dalamnya bersinar dengan cahaya keemasan. Bahkan jika itu adalah konsentrasinya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Belum lagi yang lainnya, bicara batu hantu saja tidak kurang dari 1 juta. Ada banyak hal seperti artefak hantu, gulungan rahasia, dan ramuan, dan nilainya tidak rendah, semuanya harta yang bagus. Yan Luo adalah Jenderal Dunia Bawah, dia benar-benar kaya.
Ye Chen menghela nafas, dibandingkan dengan roh berkepala macan tutul sebelumnya, tas penyimpanan produk ini adalah harta yang nyata. Barang curian ini tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Orang ini mulai sibuk, mengelompokkan pil dan gulungan rahasia ke dalam satu kategori, dan artefak hantu yang tersisa ditumpuk menjadi satu. Barang curian yang ingin dia jual adalah senjata hantu ini. Terutama kompor tembaga Dian Wang, terlalu banyak orang yang tahu bahwa itu milik Jenderal Hantu Mata Air Hantu, sehingga tidak dapat menyebabkan malapetaka yang membunuh nyawa seseorang karenanya. Semua senjata hantu dihancurkan olehnya, dan esensi di dalamnya disempurnakan menjadi pedang hitam yang patah olehnya untuk meningkatkannya. Zhu Tian meninggal, dan senjata ajaib kelahirannya juga tertinggal di langit berbintang. Sekarang di dunia bawah, saya harus menemukan senjata di tangan. Pedang patah hitam adalah pilihan terbaik, dengan restu dari Dunjia Tianzi, jika levelnya dinaikkan, kekuatannya pasti akan menghancurkan orang mati. Waktu berlalu perlahan, diam-diam, hari lain. Inti dari banyak senjata gelap terintegrasi, dan pedang patah hitam cenderung lengkap. Levelnya juga meningkat jauh, dari level semu ke level suci, tubuh pedang berdentang, dan ki pedang nirvana meluap. Sayangnya, itu tidak maju ke prajurit Raja Suci seperti yang diinginkannya. Untuk menembus kemacetan itu, ia perlu menelan lebih banyak senjata hantu. Namun, meski begitu, kekuatannya jauh lebih unggul dari prajurit suci biasa, sehingga banyak senjata hantu tidak ditelan begitu saja. Itu benar. Ye Chen memegang pedang hitam dan melihat berulang-ulang. Karena kamu berada di dunia bawah, aku akan memberimu nama, Pedang Yinming. Ye Chen tersenyum, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Ikuti aku di masa depan. Ye Chen menyingkirkan pedang Yinming, lalu naik ke langit dalam satu langkah, langsung menuju jembatan Naihe. Tidak lama kemudian, dia jatuh dari langit dan menemukan tempat untuk berdiri diam. Tidak jauh dari sana, di antara dua gunung hantu yang megah, terdapat jalan masuk menuju jembatan Naihe yang hikmat dan suram. Penjaga gerbang masih merupakan dua raja hantu, dan alu mereka rapi dan rapi, seperti dua raja hantu dan dewa pintu, Ganas dan Ganas. Kedua raja hantu itu juga melihatnya sekilas, dan ekspresi mereka sedikit terkejut. Ketika saya melihat Ye Chen terakhir kali, Ye Chen hanyalah roh primordial ilusi, dan tingkat kultivasinya hanya di tingkat surgawi. Sudah berapa lama berlalu, apalagi menemukan tubuh fisik, dia justru dipromosikan menjadi raja hantu, bahkan kultivasinya sudah menjadi kuasi sage. Kecepatan canggih ini benar-benar mengejutkan mereka berdua. Di dunia bawah kita, ada monster seperti itu. Kemajuan seperti bermain untuk bersenang-senang, bagaimana kita bisa begitu memalukan sebagai raja hantu? Ye Chen tidak peduli dengan tatapan keduanya, dan dia tidak berpikir bahwa raja hantu akan membiarkannya masuk. Tidak ada yang bisa masuk tanpa sertifikat izin. Apa yang dilihat matanya adalah arah jembatan Naihe. Melalui kekosongan, sepertinya Chuling bisa dilihat lagi. Dia hanya keluar sekali dalam 10 tahun, dia sendirian, betapa kesepiannya dia akan menghela nafas ketika dia memberi makan orang sub cinta yang terlupakan. Mengetahui bahwa dia ada di dalam, tetapi tidak dapat melihatnya, dia tidak dapat keluar, dan dia tidak dapat masuk, keadaan pikiran ini adalah semacam siksaan. Tunggu aku. Ye Chen tersenyum hangat dan berbalik perlahan. Namun, saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba berbalik. Matanya, penuh cahaya, tertuju pada satu sisi. Di sana, kepala banteng dan wajah kuda turun dari langit, satu di kiri dan satu di kanan, mengawal hantu, dan ingin mengirim hantu itu ke dunia bawah. Selain itu, hantu yang mengenakan seragam penjara putih, mengenakan belenggu, dan kakinya masih dibelenggu, dan dia berjalan dengan suara berderak. Ia lahir dengan punggung tebal dan pinggang kekar, tapi matanya redup. Coba lihat lebih dekat, bukankah dia sebenarnya Kuiniu? Ya, itu memang Kuiniu. Tahun-tahun sebelumnya, dia menduduki peringkat nomor 1 di festival 10.000 klan, dan Ye Chen di peringkat ke-7. Mereka sedekat saudara. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen tercengang, dia tidak pernah menyangka akan bertemu saudaranya Kuiniu di dunia bawah. Tapi karena kita bisa bertemu di sini, itu membuktikan bahwa Kuiniu sudah mati, dan jiwanya juga bingung, terlibat di dunia bawah. Episode 1712 sangat berani. Ayo pergi. Ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, kepala banteng itu berteriak tidak jauh, dan wajah kudanya juga dimarahi, mendorong Kuiniu. Aku akan pergi, teriak Kuiniu, bahkan jika dia datang ke dunia bawah, amarahnya masih seperti surga, dan amarah sapi itu sangat kejam. Berani sekali kau bersikap sombong saat berada di sini. Niu tahu segera mengangkat cambuknya dan mencambuknya ke arah Kuiniu. Namun, cambuk kulit mereka tidak jatuh, lebih tepatnya,
mereka ditangkap oleh seseorang, dan dipegang erat dengan satu tangan. Itu adalah Ye Chen yang bergerak, melangkah maju, cambuk terbang menjauh, dan juga menghalangi jalan kepala banteng dan wajah kudanya. Jangan menghalangi urusan resmi, menyingkirlah. Kepala banteng dan penunggang kuda itu berteriak dengan dingin. Ye Chen menutup telinga dan hanya menatap Ku Iniu, matanya dipenuhi air mata, tangannya gemetar, dan dia memegang bahu Ku Iniu. Tua, tujuh tua. Ku Iniu terkejut, matanya menonjol, dan dia menatap Ye Chen dengan tak percaya, mengira dia salah membaca. Ini aku. Air mata Ye Chen akhirnya mengalir di wajahnya. Kamu juga di dunia bawah. Tubuh Ku Iniu bergetar, dan matanya yang besar langsung dipenuhi air mata. Di masa lalu, Ye Chen membantai Kaisar Setan Surgawi, tetapi dia juga dimakamkan di langit berbintang. Sebagai seorang saudara, dia patah hati, dan dia juga melakukan perjalanan melintasi langit berbintang ke Dacu Tianmen, yang merupakan kampung halaman Ye Chen. Tapi sekarang, melihat satu sama lain di dunia bawah, dengan pikirannya, dia merasa pusing dan tidak bisa mengatakan kebenaran dari kenyataan. Keduanya saling berpelukan, menangis tak terkendali. Meskipun mereka sudah lama tidak berpisah, sepertinya mereka terpisah satu sama lain. Mereka berdua berasal dari surga, dan mereka berasal dari kampung halaman mereka. Ketika mereka bertemu di dunia bawah, orang bisa membayangkan keadaan pikiran. Waktunya telah tiba, saatnya untuk pergi ke jalan, teriak Bullhead. Kepada adikmu, pergilah. Teriak Ye Chen keras, menghancurkan belenggu Ku Iniu dan mematahkan belenggu, sangat kuat. Beraninya kamu mengganggu tugas resmi reinkarnasi. Mamian tiba-tiba berteriak, mengulurkan tangan untuk meraih Ye Chen, dengan segel dewa terwujud di telapak tangannya. Dengan mendengus dingin, Ye Chen meninju wajah kuda itu, dan kepala banteng itu melesat ke depan, dan itu juga terhempas, sangat mendominasi. Ku Iniu adalah kerabatnya, dan dia harus menutupinya saat dia datang ke dunia bawah. Bahkan jika Anda ingin bereinkarnasi, Anda harus menunggu mereka membicarakan masa lalu. Bahkan jika Anda ingin bereinkarnasi, Anda harus memadatkan roh primordial untuk Ku Iniu terlebih dahulu, sehingga setelah reinkarnasi, bawaan akan memiliki keunggulan bakat. Tujuh tua, kamu. Ekspresi Ku Iniu menjadi pucat. Ayo pergi. Ye Chen menarik Ku Iniu, berbalik dan pergi ke Sutian. Dia seperti dewa, dan dia sangat cepat, dia mengejarnya dengan kepala banteng dan wajah kuda, tetapi dia terlempar jauh, jadi dia tidak punya pilihan selain melaporkannya ke Balai Yama. Ye Chen meluncur melintasi pegunungan hantu dan terbang selama setengah jam sebelum mendarat di lembah yang gelap. Jangan khawatirkan aku, bereinkarnasi adalah masalah besar, dan aku tidak bisa menyakitimu. Ku Iniu menarik Ye Chen, matanya penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa, aku punya segalanya. Ye Chen tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka kamu dan kakakku akan bertemu di dunia bawah. Kami semua mengira kamu menghilang. Ku Iniu menangis, dan sampai sekarang, dia masih tidak percaya. Jangan bicara tentang aku, bagaimana kamu bisa mati? Ye Chen bertanya-tanya. Jika kamu berjudi dengan orang lain, kamu akan kalah dan mati. Ku Iniu menghela nafas. Dikalahkan dan dibunuh. Ye Chen mengangkat alisnya, generasi muda surga, tidak banyak yang bisa membunuhmu. Siapa lawannya? Kaisar Selatan. Orang suci utara. Yang mulia barat. Kaisar pusat. Atau Dewa Timur. Ya. Kata Ku Iniu, dan mata sapi itu bersinar dengan dingin. Tunggu. Binatang prasejarah adalah siput. Ye Chen mengerutkan kening. Pangeran ke-9 dari keluarga Wu. Ku Iniu sedikit mengangguk, dia sangat kuat sehingga membuat hati orang gemetar. Apakah klan Lu telah dibuka segelnya? Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam. Tidak hanya keluarga Lu, tetapi juga ras yang mengerikan di masa prasejarah, seperti Qiongqi, seperti Rakus. Ku Iniu menarik napas dalam-dalam, mereka memulai huru-hara yang hebat, terlalu banyak orang dan terlalu banyak orang yang tidak bersalah. Makhluk beri. Di mana Dacu? Dacu telah terpengaruh. Ye Chen buru-buru bertanya, dan seluruh tubuhnya menegang seketika. Itu juga terlibat dalam perang, dan tidak ada korban nyata. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, ada begitu banyak orang kuat di langit, tidak dapat menghentikan mereka. Anda meremehkan ras prasejarah Nah, kumpulan makhluk pertama di dunia, terlepas dari darah, fisik, atau asal mereka, benar-benar menekan surga. Di antara 130 kaisar Xuan Huang, 60% kaisar lahir di zaman prasejarah. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya mereka. 100% dari kekuatan tempur, mereka mencapai 60%. Dengan kekuatan seperti itu, di mana mereka saat iblis menyerang. Setan diusir, tapi mereka semua lari lagi membuat kekacauan.
Huru-hara berlangsung selama beberapa hari, dan kemudian berakhir. Kuiniu melanjutkan, langit dan raksasa alam liar telah menandatangani kesepakatan, generasi yang lebih muda akan bersaing, dan generasi yang lebih tua tidak akan berpartisipasi. Lalu, Ye Chen berkata dengan tenang. Tenang menakutkan. Generasi muda surga, kecuali Dewa Timur Yaoqi yang menghilang, tidak ada yang selamat, dan semuanya jatuh, termasuk Kaisar Selatan Bei Sheng, termasuk Kaisar Pusat Shizun, dan juga orang-orang luar biasa Anda dari Dacu. Masih ada orang yang meninggal. Ye Chen sedikit menutup matanya. Wu Xiong disalib sampai mati di Gunung Zutian, Trenggiling dimurnikan menjadi perisai, Bei Mingyu dipenggal, dan kau dan aku adalah 7 bersaudara, hanya Kaisar Kera kecil yang masih hidup, dan kultivasinya telah dihapuskan. Seperti untuk yang lain, tubuh ilahi Xie Yun meledak dan tertidur lelap. Roh primordial 9 dewa terluka dan dilukai oleh Dao. Akar Dao orang suci utara rusak, dan basis kultivasinya anjlok. Darah Kaisar Selatan diambil. Surgaku. Orang-orang yang luar biasa, yang kalah, yang binasa. Suara Kuiniu serak, dan saat dia berbicara, dia tersenyum sedih, dengan sentuhan ejekan diri dan ketidakberdayaan. Ye Chen terdiam, matanya tenang, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak tahu bahwa setelah kematiannya, akan ada perubahan seperti itu di surga, dan saudara serta kerabatnya akan mati satu per satu. Ini keberuntungan bagi Kuiniu, yang masih bisa bereinkarnasi setelah memasuki dunia bawah. Tapi bagaimana dengan yang lain? Sebagian besar dari mereka telah benar-benar menghilang di dunia, dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini, perpisahan yang sebenarnya. Semua ini adalah ras prasejarah, tidak dapat menyusut kembali pada saat krisis, setan diusir, tetapi lari untuk menciptakan bencana berdarah. Kemarahannya terhadap mereka tidak kurang dari iblis surgawi. Niat membunuhnya tidak bisa ditahan, itu sangat dingin sampai ke tulang. Di antara langit dan bumi, ada es, aura yang menakutkan dan membunuh, mengamuk di langit, dan terlalu banyak jiwa yang kesepian hancur menjadi abu terbang kemanapun mereka lewat. Tiba-tiba, di dunia ini, ada angin kencang, guntur dan kilat bergemuruh dari ketiadaan, dan paksaan yang kuat tiba-tiba muncul. Ye Chen tiba-tiba berdiri, melihat sekeliling dengan mata menyipit. Di dunia di segala arah, ada kabut yang mengamuk, dan sosok dari 8 jalan terwujud bersama, semuanya berada pada level orang suci yang agung, dan Xuanming akan menjadi dewa. Kedelapan orang itu seperti 8 dewa, berdiri di langit, menghadap ke langit, mata mereka penuh cahaya, garang dan agung. Ini benar-benar layak baginya, untuk menangkapnya, seorang sok bijak, 8 Jenderal Xuanming, 8 orang suci agung dikerahkan. Raja hantu kecil Xiao, betapa beraninya kamu menghentikan reinkarnasi. Seorang Jenderal Xuanming berteriak dengan dingin, suaranya seperti guntur abadi. Ye Chen tiba-tiba memuntahkan darah, kakinya ditekuk di bawah tekanan, dan dia ingin berlutut, paksaan dari tingkat Great Sein terlalu kuat. Lebih buruk lagi bagi Kuiniu, dia hampir kehabisan akal, jika 8 Jenderal Xuanming tidak memegang tangannya, dia akan menghilang hanya dalam sekejap. Kamu Chen, kamu tidak dapat menemukan kematian. Di atas ketiadaan berkabut, ada suara memarahi, dingin dan agung, itu adalah hakimnya. Dia saudaraku, tolong biarkan aku menunggu sebentar. Ye Chen mengatupkan giginya. Jangan katakan lagi, temui aku di aula neraka. Kata-kata hakim bergema di langit, dan kehampaan juga bersenandung. Di bawah perintah, 8 jenderal besar Xuanming mengorbankan rantai besi, mengunci Ye Chen dan Kuiniu, dan menarik keduanya langsung ke aula Yama. 7 tua, kamu masih bermasalah. Kuiniu menghela nafas. Tidak apa-apa, hakim itu mudah dibicarakan. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, kalimat yang sama, kurasa hakim tidak benar-benar ingin membunuhnya. Dia adalah orang yang berbakat, dan dia tidak dihukum bahkan setelah runtuhnya neraka. Jelas bahwa dia memiliki nilai di dunia bawah. Kalau tidak, dia tidak akan menyinggung keagungan lagi dan lagi. Tidak lama kemudian, keduanya dibawa ke aula Yan Luo. Hakim duduk tegak, ketidakkekalan hitam dan putih berdiri, dan ada 2 baris wajah kuda berkepala banteng di aula, masing-masing tampak hikmat. Orang dengan wajah paling gelap bukanlah Hei Wuchang, tapi sang hakim. Bawahannya benar-benar menunjukkan wajahnya, pertama mereka mengganggu reinkarnasi, lalu mereka jatuh ke neraka, dan sekarang mereka bereinkarnasi lagi. Jika bukan karena bakatnya, jika bukan karena pengakuan kaisar, dia akan membacok orang ini sampai mati 800 kali, dan itu hanya akan menambah kebingungannya. Aku ingin bereinkarnasi. Sebelum hakim dapat berbicara, Ye Chen berbicara, matanya bersinar dengan tekad. Apakah kamu ingin bereinkarnasi atau tidak, terserah kamu. Teriak hakim, wajahnya penuh keagungan, mengguncang aula.
Lalu siapa yang memiliki keputusan akhir? Ye Chen menatap hakim tanpa menyipitkan mata, hanya ingin mendapatkan jawaban yang akurat darinya. Jika Kaisar Dunia Bawah memberikan perintah, aku akan membiarkanmu bereinkarnasi. Kalau begitu aku berharap hakim akan menyampaikan bahwa aku ingin melihat Kaisar Dunia Bawah. Yama dari 10 istana juga tidak memenuhi syarat untuk ini. Ya, aku sembrono. Ye Chen terbatuk datar, Kaisar adalah yang tertinggi, dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bukankah jarang kamu sembrono? Hakim mendengus dingin dan melirik Ku Iniu, aku tidak peduli apa yang harus kamu lakukan dengannya, karena namanya tertulis di buku hidup dan mati, dia harus pergi ke reinkarnasi. Waktunya telah terlewatkan. Bawahanmu berani, tolong beri kami waktu. Omong kosong. Hakim meniup janggutnya dan menatap, Nenek Meng telah kehilangan posisinya karena kamu, apakah kamu ingin aku kehilangan posisiku juga? Kalau begitu aku tidak peduli. Ye Chen hanya bermain bodoh. Hakim itu akan menjadi gila di tempat, tetapi suara halus terdengar di telinganya, yang membuatnya berhenti lagi. Suara halus itu sepertinya sangat mengintimidasi, dan sebagian besar ekspresi galaknya menghilang dalam sekejap. Dia duduk kembali di kursinya, menatap Ye Chen dengan wajah gelap, 3 bulan, hanya 3 bulan untukmu, setelah 3 bulan, dia harus bereinkarnasi, ini adalah batas maksimum yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih, Hakim. Ye Chen menangkupkan tangannya, berterima kasih. Keluar, keluar. Hakim melambaikan tangannya dengan keras. Keluar, keluar sekarang. Ye Chen tersenyum datar, dan berjalan keluar aula bersama Ku Iniu, 3 bulan sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Itu akhirnya. Ku Iniu menggaruk kepalanya, sedikit terkejut dengan kemampuan Ye Chen, bahkan Hakim memberinya wajah. Namun, bagaimana dia tahu bahwa Hakim itu tidak memandang Ye Chen, tetapi kepada Kaisar? Kata-kata samar di telinga Hakim juga diturunkan kepadanya oleh Kaisar. Kalau tidak, bagaimana urusan hari ini bisa baik? Bahkan jika Ye Chen tidak hancur, dia harus menderita sedikit, bisakah semudah itu? Di Jun, aku tidak akan mengajakmu menakut-nakuti orang seperti ini. Melihat sosok Ye Chen yang pergi, Hakim menyeka keringat dinginnya. WWWN. Episode 1713 Benih Jiwa. Setelah meninggalkan istana Yan Luo, Ye Chen membawa Ku Iniu ke arah kota hantu. Tugas paling mendesak saat ini adalah membantu Ku Iniu memadatkan roh primordial. Jiwa memadatkan roh primordial, yang menghabiskan banyak dan memakan waktu lama. Memadatkan Yuan Shen, proses ini akan sangat lambat dan memakan waktu lama. Di masa lalu, dia dan Zhao Yun berada di lantai 18 neraka, dengan bantuan lautan kekuatan jiwa, hanya kebetulan mereka memadatkan roh primordial. Tapi Ku Iniu berbeda, tanpa dukungan 1 pon kekuatan jiwa, dia hanya bisa menggunakan metode penanaman jiwa untuk memadatkan jiwa aslinya selangkah demi selangkah. Untungnya, dia punya waktu 3 bulan. Lebih penting lagi, kali ini dia juga dianggap memiliki sedikit uang, tidak sebanding dengan saat dia pertama kali datang ke dunia bawah, saat dia benar-benar miskin. Jika Anda memiliki sumber keuangan yang cukup, semuanya mudah dilakukan, dan jika Anda punya uang, Anda dapat membuat hantu memutar batu kilangan di dunia bawah, hal yang paling tak tergantikan adalah hantu. 7 tua, apakah ada Kaisar Agung di dunia bawah ini? Ku Iniu mau tidak mau bertanya dengan ragu saat dia melewati Gunung Yigui. Memang, ada, penguasa dunia bawah, kata Ye Chen sambil tersenyum. Benar-benar mengejutkan. Ku Iniu menyeringai. Siapa sangka ada Kaisar yang hidup di dunia bawah, yaitu eksistensi tertinggi, bahkan memikirkannya pun terasa tidak nyata. Merupakan kehormatan besar untuk hidup di bawah pemerintahan Kaisar Agung. Sayangnya, Kaisar Agung ini ada di dunia bawah, bukan di surga. Bayangkan saja, jika ada Kaisar Agung di Wanyu, ketika iblis menyerang, tidak perlu bertarung begitu sengit, dan banyak nyawa akan terkubur. Dunia bawah jauh lebih menarik dari yang kamu bayangkan. Ye Chen tersenyum, maju selangkah, dan mempercepat kecepatannya. Bahkan Kaisar Agung memilikinya, apa yang tidak mungkin. Ku Iniu menarik napas dalam-dalam dan mengikuti jejak Ye Chen dengan cermat. Tidak lama kemudian, keduanya jatuh terkendali dan memasuki kota hantu bergandengan tangan. Ye Chen baik-baik saja, dia sudah lama berada di sini, dan dia sudah terbiasa. Sebaliknya, Ku Iniu menghela nafas, kecuali bintik hitam, dunia bawah ini tampaknya tidak berbeda dengan dunia bawah. Namun, meskipun jalan kota hantu itu ramai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kota itu penuh dengan hantu, dan di belakangnya dingin. Ye Chen tersenyum, memimpin Ku Iniu, pergi ke toko satu demi satu, dan membeli pil, tanpa kecuali, untuk mengisi kembali kekuatan jiwa.
Setelah berjalan lama, keduanya memasuki Yijian Eli dan menyewa sebuah taman kecil seharga 1.500 Mingxi. Taman kecil itu tidak besar, dengan radius hanya 100 kaki, ada pohon tua dan dua rumah batu yang diselimuti kegelapan seperti senja. Dunia bawah penuh dengan angin jahat, dan Xiao Yuan tidak terkecuali. Dengan kata lain, kemanapun Anda pergi, semuanya suram, dunia bawah. Itu harus terlihat seperti dunia bawah. Mengapa ada lentera merah yang tergantung di depan setiap kamar? Kui Niu menggaruk kepalanya, apakah ini kebiasaan di dunia bawah? Tuhan tahu. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mempersembahkan sebuah altar. Formasi konsentrasi. Lebih baik tinggal di Yangjian, gumam Kui Niu. Setelah aku mati, apakah kamu pernah ke Heng Yuezong di Dacu? Ye Chen menunduk dan bertanya sambil mengukir polanya. Aku pernah ke sana, makammu ada di sana, kata Kui Niu dengan sedih. Aku lebih suka tidak memilikinya. Ye Chen tersenyum, suaranya serak, dan ada sentuhan perubahan di matanya yang dalam. Bagus untuk mengingatnya, Kui Niu tersenyum. Kamu bisa melihat tuanku. Ye Chen penuh harapan. Aku belum pernah melihatnya. Kui Niu menggelengkan kepalanya, ku dengar saat kau mati, dia hampir meleleh dan disegel oleh Dewi Kunlun. Penyimpangan, seperti hati besi, juga menyakitkan. Dia bisa membayangkan betapa hancurnya hati Chu Xuan setelah kematiannya. Setelah menunggu kehidupan lampau dan sekarang, 300 tahun lagi terbuang sia-sia, dan saya merindukannya lagi, dan setiap kali lebih kejam. Jelas ada cinta, tapi itu dimainkan oleh Tuhan. Hubungan penuh lubang. Baik dia dan dia hancur. Adapun dia disegel oleh Dong Huang Taixin, dia tidak terkejut. Ruoxi terkait di sini, dan Chu Xuan mungkin terkait dengannya sebelum Dong Huang Taixin mengetahuinya, bagaimana dia bisa membiarkannya mati. Jika Anda ingin saya mengatakan, Dacu harus berhenti menjaga gerbang Tianmen. Iblis surgawi harus dibiarkan masuk sehingga orang prasejarah dapat mencobanya. Ketika iblis surgawi menyerbu, tidak ada dari mereka yang dapat mundur. Iblis surgawi diusir. Mereka semua lari untuk membuat masalah lagi. Kui Niu terus berbicara, semakin dia berbicara, semakin dia membenci, mata sapi bersinar dingin, dan kebencian terhadap klan prasejarah tidak kurang daripada iblis surgawi. Suatu hari, kehancuran besar akan muncul. Ye Chen berbicara dengan datar, menggunakan ekspresi seperti itu untuk menyembunyikan kemarahan batinnya. Jika kamu kembali, kamu akan dapat memimpin dunia dan menciptakan kejayaan lain. Kui Niu tampak serius, dan dia sangat percaya diri pada Ye Chen. Aku akan membicarakannya ketika aku bisa kembali. Ye Chen tersenyum, dan menarik kekuatan magisnya, duduklah di lingkaran altar, dan aku akan membantumu mengumpulkan jiwamu. Ya. Kui Niu bangkit, melangkah ke altar, dan duduk bersila seperti orang tua biksu itu duduk bermeditasi, dan harta itu hikmat. Ye Chen memperbaiki tubuhnya, cahaya ilahi melintas di antara alisnya, dan api roh primordial melonjak, menenggelamkan Kui Niu, membantunya memperbaiki ketidakmurnian jiwanya. Kemudian, sinar roh purba ditanam ke dalam tubuh jiwa Kui Niu, seperti benih, ia akan berakar dan bertunas, dan memadatkan roh purba. Selanjutnya, esensi kekuatan jiwa ditarik dari tubuh Ye Chen dan diintegrasikan ke dalam tubuh jiwa Kui Niu, yang bisa dianggap memperkuat jiwanya. Pada akhirnya, banyak pil yang menambah kekuatan jiwa juga hancur. Setelah melakukan ini, Ye Chen menghela nafas lega, lalu mundur. Di altar, Kui Niu masih duduk bersila, kekuatan jiwanya berangsur-angsur meningkat. Di bawah pohon tua, Ye Chen meringkuk, diam-diam menatap Misty. Di seberang Yin dan Yang, dia sepertinya bisa melihat langit berbintang, dan juga sepertinya bisa melihat sosok yang sudah dikenalnya. Dia sangat ingin kembali, terlalu merindukan kampung halamannya. Tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia kembali sekarang, itu tidak akan membantu. Bahkan Kaisar Selatan tingkat Sein dikalahkan, dan tingkat kuasa Seinnya juga dikalahkan. Dia adalah kumpulan makhluk pertama di dunia, dia menakutkan. Dia perlu meningkatkan kultivasinya. Bahkan jika dia ingin pergi, dia harus membawa Chuling bersamanya. Dia tidak bisa meninggalkannya sendirian di dunia bawah. Akarnya adalah kultivasinya, hanya ketika dia mencapai tingkat orang suci, dia dipromosikan menjadi dewa dunia bawah, dan dia memenuhi syarat untuk melihat Chuling. Tunggu aku. Ye Chen tampak bingung dan matanya kabur. Embusan angin bertiup, dia memejamkan mata dan tertidur lelap. Taman kecil itu sunyi, terkadang ada suara melolong, dan terkadang ada hantu yang bermanifestasi, tetapi mereka diusir di tempat oleh larangan yang ditetapkan oleh Ye Chen. Cahaya bulan yang redup miring ke bawah dan memercik ke wajah Ye Chen. Jari kelingkingnya sedikit gemetar, ekspresinya yang tenang menunjukkan sedikit rasa sakit, dan alisnya berkerut.
Dalam keadaan kabur, pikirannya ditarik ke dalam suasana hati. Dalam konsepsi artistik, ada langit berbintang yang luas, tanpa batas dan tanpa batas, dengan bintang-bintang yang bersinar terang dan cemerlang. Ini adalah surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen melihat sekeliling dengan takjub, sangat yakin bahwa konsepsi artistik ini adalah surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Mimpi kembali ke surga. Dia menggaruk kepalanya dengan ekspresi aneh. Saat dia tertegun, dia tiba-tiba melihat getaran di langit berbintang, dan tiba-tiba terdengar ledakan. Di kejauhan, sesosok berjalan di udara, dengan sosok yang tinggi. Pria itu mengenakan baju besi emas, memegang tombak, dan rambut emasnya berkibar, setiap helai diwarnai dengan kecemerlangan ilahi. Matanya, dalam dan tak terbatas, penuh langit dan bumi, memiliki jalan besar, berevolusi sendiri, dan menguraikan visi menghancurkan langit. Tapi dia terlihat sangat tua, dengan banyak kerutan di wajahnya dan janggut yang panjang, meskipun punggungnya tinggi dan lurus, ada sedikit reyot. Dia terluka parah, darah menetes ke seluruh tubuhnya, dan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, setiap langkah yang diambilnya adalah jejak berdarah. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap alis pria itu, yang diukir dengan pola ilahi kuno, eksklusif untuk tubuh suci. Dengan kata lain, orang itu adalah tubuh suci kuno. Terlebih lagi, itu masih merupakan tubuh suci kuno dari usia tua hingga usia lanjut. Junior Ye Chen, aku telah bertemu pendahuluku. Ye Chen buru-buru memberi hormat, matanya penuh kekaguman, meskipun tubuh suci tidak bisa melihatnya. Setelah dia menyelesaikan upacaranya, tubuh suci tua itu berhenti. Mungkin dia terlalu lelah, mungkin dia terluka terlalu parah, mungkin dia terlalu tua, dia duduk di langit berbintang, membenamkan kepalanya, dan hendak tertidur, cahaya keemasan di sekujur tubuhnya juga banyak meredup. Ye Chen lewat dan berjongkok di samping tubuh suci tua itu. Melihat wajah tua dari tubuh suci tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, ingin menghapus perubahan dan jejak waktu untuknya. Tubuh suci yang lama terlalu tua, umurnya akan segera berakhir, dan waktunya semakin dekat. Saat ini, dia paling bisa menjelaskan apa itu senja pahlawan. Bahu ke bahu dengan kaisar, tetapi juga tidak cocok selama bertahun-tahun seperti pisau, tubuh suci kuno yang penuh bekas luka itu penuh dengan jejak. Bayuan, kamu juga punya hari ini. Tiba-tiba, suara wanita yang halus memenuhi langit berbintang, dingin dan agung. Orang suci tua yang terkubur itu mengangkat kepalanya, ditopang oleh kayu putih, berdiri dengan tiba-tiba, dan matanya yang terpencar berkumpul kembali. Siapa kamu? Old Saint Pisik berkata dengan ringan. Kamu tidak berhak tahu. Langit berbintang tiba-tiba terbelah, dan aura warna-warni menyembur keluar, dan seorang wanita berambut putih keluar perlahan. Wanita itu ditutupi topeng, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh awan peri yang berwarna-warni. Di tangannya, dia memegang pedang peri 7 warna, yang berdentang dan bergerak. Pedang Zhu Xian. Mata Ye Chen tiba-tiba melesat dengan dingin, menatap pedang peri 7 warna di tangan wanita berambut putih itu. Dia tahu bahwa itu adalah pedang Zhu Xian, dan dia juga tahu bahwa pedang Zhu Xian terkutuk itulah yang mengendalikan wanita berambut putih itu. Langit berbintang kacau balau, dan orang suci tua serta wanita berambut putih pergi berperang. Pertempuran itu bergolak dan besar, dan bintang-bintang meledak satu per satu. Setiap kali keduanya bertabrakan, ada visi menghancurkan dunia. Tubuh suci tua berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak dapat menghentikan serangan pedang Zhu Xian. Tubuh suci sembuh berulang kali, tetapi meledak lagi dan lagi. Bukan karena dia kalah dari wanita berambut putih dan Zhu Xianjian, tetapi karena dia sudah tua dan terluka parah, dan dia jauh dari kondisi puncaknya. Dia dikalahkan, berdarah di langit berbintang, gumpalan darah suci kuno, mengejutkan, dan menyilaukan di langit berbintang yang luas. Di taman kecil, Ye Chen berjalan, tetapi urat di dahinya terlihat, matanya merah darah, merah di mana-mana, dan dia akan berdarah. Nenek moyang lain dari Saint Pisik dipenggal oleh pedang Zhu Xian. Yiru tewas dalam keadaan lemah dalam pertempuran zaman itu. Tanpa sadar, Ye Chen menunduk dan melihat ke dalam tubuhnya. Melihat bagian tulang suci yang cerah, dia dapat dengan mudah menebak bahwa tulang suci ini milik Bayuan, dan itu adalah konsepsi artistik yang dibawanya. Tapi dia tidak tahu mengapa Immortal Execution Sword tidak cocok dengan Ancient Saint Pisik, dengan Ba Yuan di depan dan Chen Zan di belakang. Ini hanya yang dia tahu, Tuhan tahu berapa banyak tubuh suci yang telah dihancurkan oleh pedang Zhu Xian sialan itu di sungai waktu yang panjang. Kalian berdua senior, junior ini akan membalas dendam untukmu. Kata-kata Ye Chen nyaring, dan matanya lebih tegas dari sebelumnya. Suatu hari, dia akan menghancurkan pedang Zhu Xian sialan itu.
Grup Teman Buku Kaisar Xianwu. Kaisar Xianwu, surga, 264.670.852. Kaisar Xianwu, Dacu, 64.954 Kaisar Xianwu, Xuan Huang, 486.679.203 Kaisar Xianwu, dunia bawah 310.805.045. Grup Kaisar Xianwu Tianmoyu, 826.432.515. Episode 1714 Kakak Iparmu. Di Xiaoyuan, angin bertiup kencang, dan sangat dingin sehingga membuat orang menggigil. Itu adalah niat membunuh Ye Chen. Itu melawan pedang Zuxian. Sudah ada 2 tubuh suci yang sunyi. Mereka mati karenanya, berdarah dalam kehampaan. Seharusnya 3, dia juga dihancurkan oleh pedang Zuxian. Namun, untuk ini, dia harus berterima kasih kepada Zhu Xianjian. Awalnya, umurnya tidak banyak, paling lama 3 tahun. Serangan diam-diam dari pedang Zuxian mengirimnya ke jalan buntu terlebih dahulu, dan karena itulah dia datang ke dunia bawah secara tidak sengaja. Oleh karena itu, dia memiliki kemungkinan untuk dibangkitkan. Begitu dia kembali ke surga dan mencapai puncaknya, dia pasti akan menemukan Zhu Xianjian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seng Sheng menekan niat membunuhnya, dia bangkit dan datang ke altar. Meskipun Kui Niu belum bangun, jiwa dan tubuhnya jauh lebih tebal, dan hanya masalah waktu sebelum dia memadatkan roh primordialnya. Ye Chen menghancurkan ramuan itu lagi, mengayunkan kekuatan spiritualnya, dan bergabung ke dalam tubuh jiwa Kui Niu. Roh primordial yang dia tanam mulai berakar dan bertunas. Dalam beberapa hari berikutnya, dia melakukan ini sepanjang waktu, mengulanginya setiap hari. Jika tidak ada pon kekuatan jiwa, dia akan menghancurkannya dengan pil, dan dia tidak akan pelit dengan kekuatan jiwanya sendiri, dan dia akan melatihnya untuk Kui Niu setiap hari. Old Qi, ini akan melukai akarmu, jangan menyentuh jiwamu. Kui Niu menutup matanya dan mentransmisikan suaranya, benar-benar tidak tahan. Aku baik-baik saja. Ye Chen tersenyum meyakinkan, tetapi wajahnya sedikit pucat, dan energi serta darahnya juga lamban, membuatnya sedikit lemah. Setelah mandi sebentar, dia duduk di bawah pohon. Kui Niu sepenuhnya fokus, dan dia tidak pernah diam, menyilangkan lutut dan menutup matanya, memahami misteri tulang suci, dan asal-muasal tubuh suci juga terjalin. Dia memang belum pernah mendengar tentang Sein Pisik Bayuan, mungkin terlalu tua, terlalu banyak mitos keabadian yang hilang, dan legenda telah rusak. Apakah kamu sakit? Mengapa kamu terus mengikutiku? Ada suara di luar taman, dan ketika kata-kata itu jatuh, Zhao Yun masuk. Kakakku menyukaimu. Jika kamu tidak keberatan, mari kita ke kamar pengantin malam ini. Di belakang Zhao Yun, ada seorang wanita berbaju putih. Gadis itu terlahir cantik, berpakaian putih, tidak menyinggung dunia fana, dikelilingi oleh cahaya yang indah, sehalus peri. Yang perlu disebutkan adalah matanya yang indah sangat jernih, bersih dan bebas dari kotoran, dan terkadang bersinar dengan cahaya peri. Dia tidak sederhana, dia adalah jenderal dunia bawah Raja Chujiang, dan dunia bawah memanggilnya Qin Mengyao, dan kecantikannya terkenal di mana-mana. Zhao Yunfang masuk, dan dia sedikit terkejut, melihat altar, dan juga melihat Kui Niu di atas altar. Jiwa memadatkan roh primordial. Qin Mengyao berkata dengan mata lebar, tetapi tangan gioknya dengan sadar memegang Zhao Yun. Apakah ini membutuhkan banyak kekuatan jiwa? Zhao Yun juga sangat sadar, dan mendorong tangan batu giok Qin Mengyao, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku berkata, mengapa kamu tidak datang ke sini untuk menunjukkan kasih sayangmu? Ye Chen datang, melirik Zhao Yun, lalu menatap Qin Mengyao, dan sekilas, dia tahu, tingkat suci, jenderal dunia bawah. Aku tidak mengenalnya dengan baik. Zhao Yun bergerak ke samping. Aku tidak mengenalmu dengan baik, kita pernah berhubungan seks sebelumnya. Qin Mengyao mempostingnya, sangat terbuka, dan meraih lengan Zhao Yun lagi. Omong kosong, aku tidak tahu kapan aku tidur denganmu. Kalau begitu aku tidak peduli, kamu harus menikah denganku, kita sangat baik satu sama lain. Tidak ada orang di kamar, kalian berdua. Mungkin Anda bisa pergi ke kamar untuk mengobrol-obrolan. Ye Chen berkata dalam-dalam, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, tenang saja, rawat tempat tidur dan kamarku. Tuan, bagaimana menurutmu? Qin Mengyao berkedip pada Zhao Yun dengan mata besar seperti gelombang air beriak, berair. Sejujurnya, aku suka orang seperti Nai He Qiaoshen. Itu tidak akan berhasil, lalu adik iparku, dia milik kakakku. Begitu Qin Mengyao selesai berbicara, Ye Chen menuangkan wine ke dalam mulutnya, lalu Ol menyembur keluar, menyembur ke wajah Zhao Yun.
Wajah Zhao Yun menjadi gelap, kamu sengaja melakukannya. Bidik dengan sangat akurat. Ye Chen mengabaikan Zhao Yun secara langsung, menatap lurus ke arah Qin Mengyao, Dewa Jembatan Naihe yang baru. Apakah adik iparmu? Ekspresinya cukup menarik, dan sudut mulutnya berkedut hebat. Plot macam apa ini? Chu Ling sudah menikah. Menikah sebagai istri. Zhao Yun menyeka minuman di wajahnya, dan ekspresinya agak aneh, dia hanya bercanda, jadi mengapa dia mengeluarkan ipar perempuan? Dia masih ingat bahwa Ye Chen mengatakan bahwa Dewa Jembatan adalah istrinya, tetapi yang istrinya adalah semua ini. Apakah itu tidak terduga? Qin Mengyao terkejut. Lalu siapa kakak laki-lakimu? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Di bawah tahta Chu Jiang. Flying Dragon Underworld, kamu tidak kuat. Qin Mengyao tersenyum, dan sikap itu membuatnya merasa bangga. Tapi Qiao Shen dan kakakmu Flying Dragon Minga sudah menikah. Ye Chen tidak melihat ke samping, seluruh tubuhnya menegang. Itu tidak benar, cepat atau lambat. Qin Mengyao terbatuk. Aku belum menikah, jadi apa adik iparmu? Ye Chen menghela nafas lega, berkeringat karena ketakutan, dan hampir pipis. Jika Chu Ling menikah, itu omong kosong, itu drama. Kembali dan beritahu saudaramu, tapi Dewa Jembatan adalah milikku. Ye Chen melambaikan tangannya, dan menyesap minumannya lagi. Bercanda, jika kamu berani memanggilku kakak ipar sebelum kamu menikah, itu istriku, jangan terlalu dipikirkan, Fei Long akan sangat sedih. Mengingat ketakutan yang baru saja diberikan Qin Mengyao padanya, dia harus memukul kakaknya ketika dia punya waktu, sehingga dia bisa menyingkirkan ide itu secepat mungkin. Kamu saudara, apakah kamu gila? Qin Mengyao memandang Zhao Yun. Dia tidak terlalu normal. Zhao Yun mengangkat bahu. Ye Chen menjadi tenang, dan berlari ke altar lagi, mengayunkan kekuatan jiwanya, membagi kekuatan primordial, dan menyemai jiwa untuk Kui Niu. Pria itu sangat kuat. Kui Niu mengirim transmisi suara ke Ye Chen. Adapun pria yang dia bicarakan, sudah pasti bahwa itu adalah Zhao Yun. Ada orang di luar orang, dan gunung di luar gunung, kata Ye Chen sambil tersenyum. Bahkan dia tidak yakin untuk mengalahkan Zhao Yun, bahkan jika dia memikirkannya dengan pantatnya, dia tahu bahwa dia pasti akan berusaha keras, eksistensi yang tak terkalahkan di level yang sama. Aku merindukanmu, kamu sebenarnya adalah tubuh suci kuno yang sunyi. Qin Mengyao datang dan menatap Ye Chen dengan ekspresi terkejut. Ye Chen mengangkat alisnya, dan juga sangat terkejut, gadis kecil ini cukup mampu. Hakim tidak mengenalinya sebelumnya, tapi dia melakukannya. Tanpa sadar, dia juga melirik asal Qin Mengyao. Garis keturunannya cukup aneh, asalnya seperti bunga teratai yang mekar, cantik dan suci, dengan kekuatan misterius yang tersembunyi. Dia belum pernah melihat garis keturunan seperti ini sebelumnya, tetapi jelas tidak mudah bagi Qin Mengyao untuk mengenalinya sebagai fisik suci kuno. Dibandingkan dengan surga, dunia bawah ini juga merupakan tempat munculnya talenta dalam jumlah besar. Terlepas dari darah kaisar untuk saat ini, dia belum pernah melihat terlalu banyak garis keturunan, seperti jenderal dunia bawah musim semi hantu, garis keturunan aslinya sangat kuat. Jujur, apa hubunganmu dengan kaisar? Mata indah Qin Mengyao berkilat, dan dia menyodok Ye Chen dengan jarinya. Kaisar. Kaisar dunia bawah. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan kaisar dunia bawah, tetapi kaisar dunia bawah juga takut. Qin Mengyao tertawa, dia juga tubuh suci kuno, dan dia juga fisik suci Dacheng yang asli. Dunia bawah. Apakah ada fisik suci Dacheng? Ye Chen terkejut. Semua orang di dunia bawah tahu tentang itu. Qin Mengyao merentangkan tangannya, ketika dia menjadi tubuh suci, dia akan berdiri bahu-membahu dengan kaisar, dan dunia bawah akan melayani kaisarnya. Mulut Ye Chen berkedut lagi. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Satu kaisar agung dan satu tubuh suci agung, barisan di dunia bawah ini agak menakutkan, itu setara dengan dua makhluk tertinggi. Dia tiba-tiba merasa sedikit tidak adil, melihat dunia bawah manusia, dan kemudian ke surga dan banyak sekali domain, ini benar-benar menghancurkan. Pada saat ini, dia sangat memohon agar kaisar dunia bawah atau kaisar harus ditugaskan untuk menjaga langit dan 10.000 domain. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat klan prasejarah, mereka tidak akan berani lancang, dan bahkan alam iblis surgawi akan datang dan menangis sebanyak mereka datang. Dunia dibandingkan dengan dunia, hancurkan dunia sampai mati. Ye Chen menghela nafas. Dia datang dari surga, dan dia belum bereinkarnasi. Saya tidak tahu sudah berapa lama dia berada di dunia bawah. Qin Mengyao melanjutkan, saya sangat terkejut. Dia adalah jiwa saat itu, jadi apakah dia mengolah tubuh suci Dacheng? Orang-orang terkejut.
Ye Chen terkejut lagi ketika dia mengatakan ini, dan menatap Qin Mengyao tanpa menyipitkan mata, apakah kamu yakin dia datang dari surga? Ajukan saja pertanyaan kekanak-kanakan, seluruh dunia bawah tahu. Katakan, teruslah bicara. Ye Chen sedikit kehilangan ketenangannya karena kegembiraan, leluhur dari tubuh suci surga, keberadaan macam apa itu? Saya mendengar dari ayah saya bahwa kaisar tampaknya telah bertarung dengan kaisar di surga. Satu orang memilih 5 kaisar, Ada 5 kaisar. Episode 1715 Kaisar Huang. Pilih 5 kaisar, apakah kamu yakin? Ye Chen berkata dengan kaget. Tentu. Qin Mengyao berpikir sejenak sebelum mengangguk. Dengan kata-katanya, ekspresi Ye Chen menjadi sangat menarik dalam sekejap, dengan mulut terbuka, dia sudah lama tidak berbicara. Tubuh suci Dacheng berasal dari semua surga dan 10.000 domain. Dia pernah memilih 5 kaisar agung. Bukankah ini Kaisar Huang? Sepanjang sejarah surga, hanya Kaisar Huang yang melakukan hal seperti itu, membela permaisuri Donghua untuk membuktikan Tao, dan berjuang untuk 5 kaisar iblis. Ye Chen hanya merasa pusing, yang terlalu mengejutkan. Siapa yang mengira bahwa Saint Emperor Huang, yang meninggal dalam pertempuran ribuan tahun yang lalu, akan berada di dunia bawah dan dianggap sebagai kaisar oleh dunia bawah. Aku sudah lama berada di dunia bawah, tapi aku tidak tahu apakah masih ada masalah ini. Tidak heran aku mengganggu reinkarnasi, meruntuhkan neraka, dan merampok hantu, dan 10 kuil neraka tidak menghukum saya sampai mati. Tidak heran hakim memberi saya wajah sebesar itu, dia tidak memberi saya wajah, tetapi memberikan wajah di Huang. Otak Ye Chen terbuka lebar untuk beberapa saat, dan dia menemukan banyak hal-hal. Dia bahkan curiga bahwa tulang keramat Rongba Yuan juga diatur oleh Di Huang, atau tulang keramat itu disiapkan untuknya. Di Huang ada di dunia bawah, tapi kenapa dia tidak kembali ke surga dan 10.000 domain? Ye Chen sangat bingung, jadi dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan memandang Jiu Tianwu, senior Di Huang, junior ini beruntung melihatmu. Datanglah ke Gunung Jiming. Dalam kegelapan, sepertinya ada kata seperti itu terngiang di telinga Ye Chen teliti, halus dan lembut. Ye Chen sangat gembira, mengetahui bahwa kata-kata itu berasal dari Di Huang. Nenek moyang Ekaristi, berjanji untuk bertemu dengannya, itu adalah kehormatan besar. Bahkan tanpa memikirkannya, dia langsung berbalik dan langsung menuju gerbang taman. Sebelum keluar, dia berbalik dan berkata kepada Zhao Yun, saat aku tidak ada, tolong jaga teman lamaku. Kembalilah dan belikan aku minuman. Zhao Yun melambaikan tangannya sambil tersenyum. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen melangkah keluar dari gerbang taman dan menghilang dalam sekejap. Setelah dia pergi, Qin Mengyao meraih lengan Zhao Yun lagi, mengedipkan matanya yang indah, dan sepertinya berkata, tidak ada orang lain, apa yang kamu lakukan? Seolah tidak terjadi apa-apa, Zhao Yun dengan sadar mendorong tangan batu giok Qin Mengyao, dan kemudian memasukkan sesuatu ke tangannya ketika dia selesai. Jika Anda ingin membicarakan hal itu adalah harta karun, batang besi hitam, tebal dan panjang, dan lebih berguna daripada senjata ajaib di tengah malam. Tapi melihat mata indah Qin Mengyao, percikan tersulut, dengan tampilan kanibal, dan pipinya yang putih bersih memerah. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan kota hantu dan langsung menuju ke Gunung Neter. Menginjak langit yang kosong, pandangannya tertuju pada satu sisi. Memandang jauh, ada gunung besar yang berdiri di arah itu. Itulah Gunung Jiming, gunung tertinggi dan termegah di dunia bawah, itu adalah simbol dunia bawah, yang menghadap ke dunia. Ye Chen melakukan perjalanan melintasi langit dan naik ke puncak-puncak Jiming dalam satu langkah. Melihat ke atas, langit di atas bukanlah langit yang gelap, melainkan langit berbintang, dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Di puncak gunung berdiri seorang pemuda berpakaian preman, dengan punggung megah, seperti monumen, yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun di dunia. Meski jarak mereka hanya 10 kaki, rasanya lebih jauh dari mimpi. Dia tampaknya berdiri di sungai panjang waktu, lebih tua dari tahun-tahun, panjang dan perubahan, menyaksikan perubahan dari perubahan kehidupan. Dia adalah Di Huang, dialah yang memilih 5 kaisar sebelum berabad-abad, meninggalkan mitos abadi, yang masih dinyanyikan hingga saat ini. Junior Ye Chen, saya telah bertemu dengan para pendahulu saya. Ye Chen membungkukkan tangannya dan membungkuk kepada generasi muda, dengan ekspresi serius dan kagum. Di Huang berbalik, hanya tersenyum lembut, tidak perlu sopan. Baru. Saat itulah Ye Chen melihat Di Huang dengan jelas, biasa dan biasa, matanya kuno dan tenang, tetapi dia penuh dengan langit dan bumi, dan ada cara yang bagus untuk berkembang. Berdiri di depannya, semua rahasia tidak bisa disembunyikan.
Setiap gumpalan ki yang dia luapkan terjalin dengan hukum jalan kaisar, yang tampaknya tersembunyi, dan semua jalan di dunia menjadi salah. Ini adalah Kaisar Huang yang legendaris, tubuh suci yang agung, mitos hidup, legenda abadi. Saat Ye Chen sedang kesurupan, pemandangan di puncak-puncak telah berubah menjadi hutan bambu, meja batu dan 2 kursi batu, serta sepoci teh. Datang dan duduklah. Di Huang tersenyum, membuat teh menurut Taoisme. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan duduk di seberang Di Huang, jantungnya berdebar kencang, dan dia selalu merasa bahwa semuanya tidak nyata. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan. Di Huang tersenyum seperti angin musim semi yang hangat. Ya. Ye Chen menjadi tenang dan menatap Di Huang. Senior, kamu bisa mengetahui hal-hal di surga, seperti invasi iblis surgawi. Aku bisa melihat dengan jelas. Di Huang berkata dengan ringan. Lalu mengapa senior tidak kembali ke surga? Ye Chen bertanya-tanya. Bukannya aku tidak akan kembali, tapi aku tidak akan kembali. Di Huang menertawakan dirinya sendiri, dan terlihat bahwa ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Dengan kultivasi senior, bahkan jika kamu bahu-membahu dengan kaisar, kamu tidak dapat menembus lorong antara dunia bawah dan surga. Ye Chen bahkan lebih bingung. Dengan paksa meledakkan lorong, kamu bisa kembali secara alami, tetapi keseimbangan 3 alam juga akan rusak karena aku. Harga semacam itu lebih mengerikan daripada invasi iblis, dan itu akan menjadi malapetaka. Keseimbangan 3 alam. Ye Chen mengerutkan kening. Merasa aku menyentuh rahasianya, rahasia semacam itu, hanya yang tertinggi yang tahu. Triloka sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, bahkan Di Huang tidak berani mencobanya dengan enteng, jadi bisa dibayangkan seberapa besar hubungannya dengan itu. Lapisan kabut menutupi keadaan pikiran Ye Chen lagi, dan dia tidak bisa menghilangkannya, dia penuh rasa ingin tahu tentang rahasia Triloka. Meninggalkan pikiran yang mengganggu untuk saat ini, Ye Chen memandang Di Huang lagi, tulang suci yang disatukan oleh generasi muda diatur oleh senior. Ini untukmu. Di Huang mengangguk sambil tersenyum. Itu adalah tulang suci senior Baiyuan. Ye Chen buru-buru berkata. Seperti yang Anda katakan. Di Huang berkata perlahan, dia adalah tubuh suci kuno pertama yang sunyi dalam sejarah surga. Legenda tubuh suci Dacheng yang menyaingi kaisar dimulai oleh Baiyuan. Tubuh-tubuh. Ye Chen sangat tersentuh, itu adalah senior yang sebenarnya. Dia melelehkan tulangnya. Beberapa hari yang lalu, junior ini diseret ke dalam konsepsi artistik oleh tulang suci. Ye Chen menceritakan rahasianya, dan ekspresinya menjadi lebih sedih. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa senior Baiyuan dibunuh oleh pedang-pedang keabadian. Bukan hanya Baiyuan. Sein lebih dari 80% tubuhnya dipotong oleh pedang Zuxian, termasuk aku. Ini. Ye Chen terkejut, hanya mengetahui bahwa Di Huang melawan 5 kaisar surga dan iblis dengan darah, tetapi dia tidak tahu bahwa dia juga dimakamkan di Zuxian pendekar pedang. Legenda generasi selanjutnya salah, seperti Chen Zan, yang mengira dia mati dalam perkelahian, tetapi nyatanya dia dibunuh oleh serangan mendadak oleh Zhu Xianjian. Dan dia, mengapa dia tidak seperti ini, di mata dunia, dia mati di langit berbintang hanya setelah melawan kaisar iblis surgawi. Mengapa Sword of Immortal Execution mengalami kesulitan dengan Sein fisik? Mata Ye Chen memerah dan berkedip dingin. Karena hanya tubuh suci yang benar-benar dapat mengancamnya. Meskipun kata-kata Di Huang jelas, ada juga sentuhan niat membunuh. Apa asal-usul pedang Zuxian, dan apa hubungannya dengan iblis surgawi? Ye Chen bertanya dengan ragu di dalam hatinya. Di masa depan, kamu akan tahu. Di Huang tidak mengatakan dengan jelas. Ini rahasia lain, Di Huang tidak mengatakan apa-apa, dan Ye Chen tidak berani bertanya lebih banyak. Ada juga 5 area terlarang Xuan Huang, dia juga ingin bertanya, tetapi dia tahu bahwa meskipun dia bertanya, Di Huang tidak akan mengatakan apa-apa. Pantas saja, levelnya terlalu rendah, terlalu banyak rahasia kuno, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, jadi bagaimana jika dia tahu? Berbicara tentang pangkat, Ye Chen menggosokkan kedua tangannya dan tertawa, senior, dapatkah Anda memberi tahu Kaisar Hades untuk membiarkan saya bereinkarnasi? Reinkarnasi, kata Di Huang. Bawa, reinkarnasi. Ye Chen terkejut, tidak tahu apa yang dimaksud Di Huang dengan membawa reinkarnasi. Mungkinkah karena dia menyadari sedikit kekuatan reinkarnasi, yang mengganggu reinkarnasi? Jadi, junior ini akan tinggal di dunia bawah selamanya. Mata Ye Chen berbinar, jadi biarkan aku mengatakannya. Pasti berbalik arah. Tetapi dia bahkan lebih bingung, dan bertanya dengan takjub, karena ada jalan lain, mengapa senior tidak kembali ke surga melalui jalan itu? Aku tidak pernah melewatinya. Di Huang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mendengar kalimat ini, Ye Chen menelan ludah.
Betapa menakutkannya bisa melewati fisik suci Da Cheng. Jika Kaisar Huang tidak bisa menerobos, apalagi dia. Itu tidak ada hubungannya dengan bidang kultivasi, dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur. Susi melihat kekhawatiran Ye Chen, dan Di Huang tidak bisa menahan senyum. Aku tidak menerobos di masa lalu, tapi itu tidak berarti kamu tidak bisa menerobos. Kalau begitu, lalu oke. Ye Chen terbatuk datar, tapi dia masih kurang percaya diri. Di Huang gagal menembus level, jelas, level itu pasti tidak normal. Sangat menakutkan. Jika kamu berhasil kembali ke surga, aku akan bisa kembali ke surga. Di Huang tersenyum santai, dan kata-katanya mengandung banyak makna yang dalam. Aku tidak mengerti. Ye Chen menggaruk kepalanya dan berkata sedikit bingung. Di Huang tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menyerahkan gulungan rahasia kepada Ye Chen. Ye Chen mengambilnya dengan tergesa-gesa. Itu diberikan oleh Di Huang, itu pasti harta karun. Setelah membuka dan melihatnya, dia menemukan metode rahasia, dan Ye Chen melihat sekilas 4 karakter yang kuat, Kaisar Dao Tongming. Mata Ye Chen berbinar lagi, dan dia tidak bisa menahan terengah-engah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu metode rahasia seperti apa Kaisar Dao Tongming itu? Di masa lalu, pedang eksekusi abadi menggunakan metode ini untuk menembus penguasa alam semesta dan Kaisar 5 elemen, 2 dewa besar itu, mereka begitu memikat. Bahkan Dong Huang Taixin dan Dewa Pedang tidak mengetahui teknik rahasia semacam ini, tetapi itu adalah teknik abadi yang sebenarnya dari cara Kaisar, yang benar-benar menantang surga. Kemudian, dia harus mengerti apa arti Di Huang. Selama dia kembali ke surga, dia dapat menggunakan metode ini untuk melewati Kaisar Huang. Di Huang menembus langit dan bumi, dan jika dia dapat kembali ke surga, dia memiliki banyak cara untuk tetap berada di surga, itulah yang dia maksud. Dia bisa membayangkan bahwa jika Kaisar Huang kembali, surga akan penuh dengan kegembiraan. Orang prasejarah macam apa, biarkan aku berbaring di perut ibuku. Anda tahu siapa ini? Di Huang, pria kejam yang seorang diri memilih 5 kaisar iblis surgawi, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali dia adalah Kaisar Agung. Itu bagus, Ye Chen terkekeh, dan mulai memikirkannya. Ini adalah cara keabadian Kaisar, kekuatan supernatural yang menentang langit. Saat ini, itu untuk meningkatkan basis kultivasi, dan ketika alam mencapai orang suci, dia akan pergi ke jembatan Naihe, membawa pergi Chuling, dan kemudian pergi untuk menerobos. Setelah kembali ke surga dan Myriad Territories, saya akan melewati Underworld Emperor Huang, dan kemudian saya akan membersihkan satu per satu. Kalian luar biasa, dan kalian bahkan lebih buruk. Semakin Ye Chen memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat, dan dia tidak bisa tidak ingin melihat adegan Di Huang digantung dan memukuli klan besar, adegan itu akan sangat menarik perhatian. Kamu harus tahu niatku. Di Huang tersenyum. Aku tahu, Junior. Ye Chen tertawa. Kalau begitu, aku akan memberimu hadiah hebat lainnya, kata Di Huang.